Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita sampai pada bab Al-Khauf minasyirik. Takut dari kesyirikan. Jadi setelah penulis di bab sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana kita merealisasikan tauhid dan keutamaan dari merealisasikan tauhid, ya. Di bab sebelumnya kita penulis membahas tentang keutamaan dari merealisasikan tauhid, mewujudkan tauhid. Akan membuat seseorang itu bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, sekarang untuk seluruh bab-bab setelahnya di kitab tauhid ini membahas tentang apa saja yang harus dilakukan untuk merealisasikan tauhid tersebut. Bagaimana merealisasikan tauhid tersebut. Jadi ini urutan babnya bagus sekali. Di awal membahas tentang apa? Kitab tauhid. Wa qaulillahi ta'ala. Apa? Dalil pertama yang disebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Mana? Ini dia. Ini membahas tentang makna dari tauhid, tujuan dari diciptakannya manusia adalah untuk mentauhidkan Allah. Kemudian seluruh nabi dan rasul diperintahkan untuk mendakwahkan, mengajarkan tauhid. Ini adalah intisari dari seluruh ajaran para rasul. Jadi di bab tersebut tentang makna tauhid itu sendiri dan kedudukan tauhid. Ya, kedudukan tauhid. Dia tujuan diciptakannya manusia dan dia adalah intisari dari seluruh ajaran nabi dan rasul. Ini penting sekali berarti, betul tidak? Kemudian keutamaan dari tauhid disebutkan setelahnya. Keutamaan dari tauhid yaitu di babu fadli tauhid mayukaffiru minadz-dzunub. Nah, itu membahas tentang keutamaan tauhid, bisa menggugurkan dosa-dosa dan juga keutamaan yang lain, ya. Yaitu bisa mendatangkan keamanan di dunia dan di akhirat, mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat. Kita sudah bahas itu, betul tidak? Kemudian di bab berikutnya, babu man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Yani bighairi hisab wala azab. Ini bagi orang yang merealisasikan tauhid, sama, ini juga keutamaan tauhid. Sama seperti bab sebelumnya. Tapi ini lebih-lebih lagi, yaitu orang yang berusaha merealisasikan tauhid dengan baik. Tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu keutamaan tauhid, keutamaan merealisasikan tauhid. Sekarang seluruh bab dari kitab tauhid ini sampai akhir itu sekarang membahas bagaimana merealisasikan tauhid. Apa saja yang harus dilakukan supaya kita disebut sebagai hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab pertama yang disebutkan untuk menjelaskan hal itu adalah amalan hati, yaitu takut terhadap lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Babul khauf minasyirik. Ini pertama harus ada dulu sebelum orang tersebut bisa menghindari kesyirikan. Dia harus ada takut dulu. Dia tidak mengentengkan, tidak seperti perkataan orang, mana ada kesyirikan di zaman ini. Karena mereka meyakini bahwa yang namanya kesyirikan itu cuma menyembah berhala. Berarti cuma ada di zaman Nabi Muhammad SAW, zamannya Quraisy saja. Ini adalah kesalahan. Ketidakpahaman dia terhadap syirik dan jenis-jenis dari syirik itu menyebabkan dia tidak takut sama sekali terhadap kesyirikan. Padahal bentuk kesyirikan banyak sekali. Oleh karena itu kita harus takut dulu, harus khawatir dulu. Jangan sampai merasa aman. Itu dulu. Itulah yang membuat kita semangat untuk belajar akidah, belajar tauhid, begitu ya. Sembari nanti selain ada khauf juga ada roja, berharap. Ketika kita mentauhidkan Allah, kita ada harapan supaya dapat pahala dari Allah. Sisi harap itu sudah disebutkan sebelumnya, betul tidak? Ketika kita menyebutkan keutamaan-keutamaan tauhid, itu roja semua. Kemudian diimbangi oleh penulis yaitu khauf. Karena inilah amalan hati itu penting sekali. Selain amalan lisan dan anggota tubuh juga penting. Tapi roja dan khauf ini penting sekali. Betul tidak? Jadi sebelumnya sudah dibahas yang sisi roja, sekarang bahas yang sisi khauf. Roja berharap
pahala dari Allah setelah mentauhidkan Allah. Ketika mentauhidkan Allah, kemudian bab berikutnya itu bab sekarang ini, rasa takut dari lawan dari tauhid, itu kesyirikan. Lihat bagaimana urutan bab bagus sekali, betul tidak? Nah. Wa qalillahi azza wa jal, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Tentunya ada lanjutannya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Kalau di sini disebutkan cuma sampai situ. Tapi lanjutannya gimana? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang berbuat kesyirikan kepadanya, tetapi Allah mengampuni dosa-dosa di bawah itu bagi siapapun yang Allah kehendaki. Wa qala al-Khalil alaihi salam. Al-Khalil yaitu kekasih Allah itu Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, perkataan itu didukil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala. Munasabatul bab li kitabit tauhid, ya, Syekh Al-Fauzan hafizahullah kemudian berkata, hubungan bab ini dengan kitab tauhid, annal musannif rahimahullah lamma dzakara at-tauhid wa fadlahu wa tahqiqahu nasaba ayyadhkural khauf min diddihi wa huwa syirk. Penulis ketika menyebutkan tauhid dan keutamaannya dan keutamaan dari merealisasikan tauhid, maka cocok untuk kemudian penulis menyebutkan setelahnya, yaitu takut dari lawan dari tauhid, yaitu syirik. Al-khauf min diddihi wa syirik. Yahdharahul mu'min wa khaufahu ala nafsi, supaya seorang mukmin itu menjadi khawatir, menjadi takut terhadap dirinya sendiri untuk terjatuh kepada kesyirikan tersebut. Jadi ini kaitan bab ini mengapa disebutkan di kitab ini, yaitu setelah sebelumnya menyebutkan tentang tauhid dan keutamaannya, penulis menyebutkan rasa takut dari kesyirikan. Ya, ini tentunya yang tadi sudah kita sebutkan. Kalau sebelumnya itu tentang keutamaan tauhid, keutamaan merealisasikan tauhid, nah sekarang mulai dari bab ini sampai akhir membahas tentang bagaimana merealisasikan tauhid itu sendiri. Kemudian kalau di bab-bab sebelumnya itu roja, sekarang bab ini khauf. Baik, itu hubungan antara bab ini dengan bab-bab yang lain. Al-khauf tawaqqu makruhin wa huwa diddul aman. Khauf itu adalah khawatir dari sesuatu yang dibenci. Itu namanya khauf, itu namanya takut. Wa huwa diddul aman. Dia adalah kebalikan dari aman, rasa aman. Asyirik sarfu syai'in minal ibadah li ghairillah. Adapun makna syirik adalah mengarahkan sesuatu dari bentuk ibadah kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Dan ini sudah kita bahas juga, ini definisi salah satu definisi kesyirikan, ya. Ada definisi yang lebih umum dari kesyirikan. La yaghfiru ayyushraka bihi ay la ya'fu an abdin laqiyahu wa huwa ya'budu ghairah. Makna dari la yaghfiru ayyushraka bihi maknanya adalah la ya'fu an abdin laqiyahu, Allah tidak mengampuni seorang hamba yang bertemu dengan Allah, yakni meninggal dunia kemudian di hari kiamat, wa huwa ya'budu ghairah. Sementara dia ketika di dunia beribadah kepada selain Allah. Ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah di antara dalil yang menunjukkan bahwa dosa itu ada yang membatalkan keislaman, membatalkan keimanan. Ini namanya dosa pembatal keimanan atau dosa pembatal keislaman, nawaqidul Islam atau nawaqidul iman atau nawaqidut tauhid. Tiga istilah ini sama saja maknanya. Orang yang melakukan dosa, salah satu dosa saja, satu bentuk dosa saja dari dosa pembatal keislaman, kemudian dia tidak bertaubat sampai matinya, maka dia masuk neraka selamanya, tidak diampuni oleh Allah. Itulah yang dimaksud di ayat ini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat kesyirikan kepadanya, yakni syirik akbar. Dan tidak mengampuni maksudnya kalau orang tersebut tidak bertaubat. Karena kalau orang tersebut bertaubat, maka dari dalil-dalil yang lain kita mendapatkan kesimpulan bahwa seluruh dosa dia, kalau dia sudah bertaubat, akan dihapuskan oleh Allah. Walaupun itu dosa kesyirikan, syirik akbar. Jadi ayat ini konteksnya adalah berbicara tentang orang yang tidak bertaubat sampai matinya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi.
Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat kesyirikan kepadanya. Jadi jangan salah paham dengan ayat ini, jangan sampai putus asa dari rahmat Allah, tidak mau atau tidak merasa bahwa tidak akan diampuni oleh Allah walaupun bertaubat. Karena dulu sudah melakukan syirik akbar misalkan, dia merasa demikian karena membaca ayat ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat kesyirikan kepadanya. Berarti seolah-olah dia merasa bahwa walaupun bertaubat gak akan ngaruh taubatnya. Ini pemahaman yang salah. Maksud dari ayat ini adalah kalau orang tersebut tidak bertaubat, justru kalau dia tidak bertaubat sampai matinya, maka baru ayat ini kita terapkan. Tapi kalau dia bertaubat, maka ayat-ayat tentang taubat itulah yang berlaku. Seluruh dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dosa pembatal keislaman, dosa pembatal keimanan. Yang itu terdiri atas 3 kategori besar. Syirik akbar, kufur akbar, dan nifak akbar. Dan setiap dari syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar itu nanti ada banyak rinciannya. Dan itulah di kitab ini ya, insya Allah akan dibahas rincian-rincian tersebut. Syirik akbar, kufur akbar, dan nifak akbar. Kemudian, wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah mengampuni dosa di bawah itu, ay yaghfiru ma duna syirki minadz dzunub. Allah mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan. Yakni di bawah kesyirikan akbar. Contohnya syirik asghar, kufur asghar, nifak asghar. Nah, dosa-dosa yang di bawah kesyirikan ini berarti dia bukan dosa pembatal keimanan, tapi dosa pengurang keimanan. Keimanannya tidak sampai batal, tapi mengurangi. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, bisa berkurang dengan kemaksiatan, yakni dosa pengurang keimanan, dan bisa batal dengan dosa pembatal keimanan. Al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ya, kemudian wa yabtul bisa batal dengan pembatal-pembatal keislaman bin nawaqid. Jadi itu yang dimaksud oleh ayat ini. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah mengampuni dosa-dosa yang di bawah itu, yaitu dosa pengurang keimanan. Walaupun dia tidak bertaubat, misalkan. Kan ini konteksnya ayat ini ketika orang tersebut tidak bertaubat, betul tidak? Dia melakukan dosa pengurang keimanan, bukan pembatal keimanan. Dia melakukan dosa pengurang keimanan. Tapi kemudian tidak sampai bertaubat sampai akhir hidupnya. Nah, nanti di akhirat bisa jadi dia diampuni oleh Allah, bisa jadi dia tidak diampuni. Dosa tersebut tidak diampuni. Jadi tetap masuk dalam timbangan. Makanya disebut di ayat tersebut, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti dikembalikan kepada masyiatullah, dikembalikan kepada kehendak Allah. Jadi kesimpulannya, dosa terbagi menjadi 2. Dosa pembatal keimanan dan dosa pengurang keimanan. Dosa pembatal keimanan ada syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar. Dosa pengurang keimanan ada syirik asghar, kufur asghar, nifak asghar, dan seluruh dosa-dosa lain yang enggak termasuk 6 yang tadi. Bukan syirik akbar, bukan syirik asghar, bukan kufur akbar, bukan kufur asghar, bukan nifak akbar, bukan nifak asghar. Dosa-dosa yang lain misalkan. Gibah misalkan ya, enggak masuk dalam 6 kategori tadi. Maka itu termasuk dosa pengurang keimanan. Nah, dosa pembatal keimanan kalau bertaubat diampuni atau tidak? Bertaubat sebelum matinya diampuni. Dosa pengurang keimanan kalau bertaubat sebelum matinya diampuni atau tidak? Diampuni. Nah, yang beda adalah kalau tidak bertaubat. Dosa pembatal keimanan tidak bertaubat sampai matinya. Apa nanti, bagaimana kesudahannya nanti di akhirat? Tidak diampuni, neraka selamanya. Karena kufur namanya aja pembatal keimanan, imannya batal. Sedangkan dosa pengurang keimanan kalau dilakukan kemudian tidak sampai bertaubat, yakni sampai dia mati enggak bertaubat dari dosa pengurang keimanan tersebut, gimana kesudahannya di akhirat? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dosa tersebut. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak ampuni dosa tersebut. Tapi sekarang kita tidak tahu apakah kalau kita berbuat dosa pengurang keimanan, apakah kita akan diampuni oleh Allah atau tidak. Makanya kita harus
semangat untuk selalu bertaubat kepada Allah. Betul tidak? Jangan sampai kita mengentengkan, ya nggak apa-apa lah, ini dosa pengurang keimanan, ada peluang nanti diampuni oleh Allah. Tapi kan kita tidak tahu. Justru dengan pemikiran seperti itu bisa jadi malah Allah tidak mengampuni kita, berbahaya. Jadi harus senantiasa kita bertaubat kepada Allah dari seluruh jenis dosa. Nah, dosa pengurang keimanan itu nanti terbagi dua. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Dosa besar itu adalah dosa yang kalau kita baca larangan tentang dosa tersebut di ayat atau di hadis disebutkan ancaman atau hukuman khusus baik di dunia ataupun di akhirat. Contohnya misalkan dosa zina, ada hukuman khususnya ketika di dunia, rajam atau cambuk. Ya. Tergantung muhson atau tidak. Kemudian membunuh ada hukuman khususnya di dunia, qisas. Di akhirat juga ada hukuman khususnya. Ya, disebutkan bahwa orang yang membunuh itu kekal di neraka jahanam, itu penekanan, walaupun sebenarnya dia tidak membuat kekal di neraka, tapi itu saking besarnya dosa tersebut seolah dia seperti dosa-dosa lain yang sampai mengekalkan orang di neraka jahanam. Jadi ada ancaman khususnya, misalkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi misalkan 7 perkara yang membinasakan. Sab'al mubiqat, diantaranya adalah qadhful muhsanat, al-ghafilat, al-mu'minat, menuduh wanita yang baik-baik, wanita yang menjaga kehormatannya, muhsanat, al-ghafilat, wanita yang enggak kepikiran untuk berbuat kemaksiatan itu sama sekali, al-mu'minat, wanita yang beriman kepada Allah, menuduh dia berbuat zina. Ini termasuk 7 perkara yang membinasakan, yang mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti apa? Dosa besar. Itu pembahasan di mana ya kok anak? Imam Malik, oh iya betul. Ini ada nyampur-nyampur ya jadi bahas. Baik. Jadi terkesan anak kok kayaknya udah bahas di sini, oh di sana ya. Nah, jadi itu perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil. Perbedaan secara definisi. Nah, perbedaan secara realitanya nanti, dosa besar itu kalau kesamanya sama tadi, dosa besar dan dosa kecil kalau kita bertaubat akan dihapuskan oleh Allah. Tapi kalau dosa kecil, misalkan kita tidak bertaubat, tapi bisa jadi dia digugurkan oleh Allah karena amalan soleh kita. Antara sholat Jumat ke sholat Jumat. Bainal Jum'ah wal Jum'ah. Bainal Ramadan ila Ramadan. Bainal Jum'ah ila Jum'ah. Itu mukaffiratun bainahunna. Ya. Jadi antara sholat Jumat ke sholat Jumat, Ramadan ke Ramadan itu menggugurkan dosa di antara keduanya. Selama tidak melakukan dosa besar. Itu di hadis tersebut disebutkan. Jadi dosa kecil bisa digugur karena amalan kebaikan yang dilakukan seseorang. Atau musibah yang menimpanya. Itu bisa membuat dosa kecilnya gugur. Tapi kalau dosa besar, harus dia bertaubat. Supaya dia bisa diampuni oleh Allah. Dosa besar. Nggak bisa gugur karena amalan soleh yang lain. Atau ya bisa dari sisi amalan solehnya diperbanyak. Sehingga nanti lebih berat daripada dosanya. Tapi tidak menggugurkan kan. Baru dia digugurkan kalau apa? Kalau bertaubat. Baik. Jadi bedakan antara memperbanyak amalan soleh tapi dosa ini jalan terus. Tapi amalan soleh berbanyak, ini sendiri adalah perbuatan tercela, berbahaya. Tidak boleh. Betul tidak? Nah, jadi dosa yang namanya dosa kita harus segera bertaubat. Itu yang diwajibkan. Bukan nggak apa-apa antum berbuat dosa. Yang penting antum berbuat amalan solehnya lebih banyak lagi. Sholat jalan, maksiat jalan, itu tidak boleh. Itu justru keharuman itu sendiri. Itu dosa jenis lain lagi. Ya, meremehkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang itu dosa besar. Berbahaya, betul tidak? Nah. Liman yasha'ul maghfirah lahu min ibadihi hasaba fadlihi wa hikmatihi. Yani Allah mengampuni dosa selain di bawah itu ya bagi siapapun yang Allah kehendaki
liman yasa'ul maghfirah lahum, bagi siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan ampunan kepada orang tersebut, hasaba fadlihi wa hikmati, sesuai dengan karunia dari Allah dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasaba fadlihi sesuai dengan, jangan dipahami sesuai dengan keutamaan orang tersebut, bukan. Hasaba fadlihi sesuai dengan karunia dari Allah. Jadi dhamir hi di situ adalah kembali kepada Allah, bukan kepada orang tersebut. Hasaba fadlihi wa hikmatihi, sesuai dengan karunia dari Allah dan hikmah dari Allah. Al-Khalil alladzi balagha a'la darajatil mahabbah wal muradu bihi Ibrahim alaihissalam alladzi ittakhadhahu Allahu khalilan. Al-Khalil adalah orang yang mencapai tingkatan tertinggi, tingkatan cinta tertinggi, tingkatan mahabbah tertinggi. Yaitu Al-Khalil adalah kekasih. Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah mencintai orang tersebut. Jadi makna secara bahasa Al-Khalil itu adalah orang yang paling sangat dicintai secara bahasa. Jadi kalau digunakan dalam sehari-hari, namanya Khalil itu orang yang sangat dicintai. Tingkatan mahabbahnya itu tinggi sekali, paling tinggi. Nah, Khalilullah, kekasih Allah, ya berarti apa? Orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu bihi Ibrahim alaihissalam. Yang dimaksud dengan Al-Khalil di sini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Alladzi ittakhadhahu Allahu khalilan. Yang Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah. Ujnubni wa baniya, jauhkanlah aku dan anak keturunanku, yakni ij'alni wa iyyahum fi janibin wa hayyizin ba'idin an dzalik. Jadikan aku dan anak keturunanku itu pada satu sisi yang jauh dari kesyirikan. Jadi kalau kesyirikan di satu sisi, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku di sisi yang lain. Ini jauhkanlah sekali. Jadi beliau tidak hanya berdoa untuk supaya tidak berbuat kesyirikan. Kalau tidak berbuat kesyirikan bisa jadi dekat tapi tidak melakukan. Ini lebih dari itu. Itu apa? Jauhkanlah aku dari kesyirikan. Ini berarti sangat tidak mungkin untuk melakukannya. Al-asnam, yang dimaksud asnam adalah berhala. Jam'u sonam. Al-asnam jamak dari sonam. Ini jamak taksir, ya. Wa huwa makana manhutan ala suratil bashar au surati ayyi hayawan. Sonam itu adalah berhala, yaitu sesuatu yang dibentuk, diukir atau dibentuk dengan bentuk manusia atau bentuk binatang. Atau bentuk apapun yang tidak menyerupai, selama itu diibadahi, itulah berhala. Atau dibentuk gabungan dari manusia dan binatang, bentuknya kayak manusia tapi ada tanduknya. Mana ada manusia ada tanduknya. Ya. Nah, ini juga itu berhala-berhala yang ada begitu ya. Beribadah kepada berhala tersebut, mendekatkan diri kepada berhala tersebut, kesyirikan akbar, syirkun akbar. Dan klaim sebagian orang tadi bahwa di zaman ini sudah nggak ada kesyirikan, masih banyak kesyirikan, betul tidak? Masih banyak kesyirikan. Dan yang sudah Anda sebutkan mungkin di majelis yang lain, misalkan orang-orang yang tentunya kalau nyembah berhala kan jelas ya. Ada juga yang juga jelas-jelas itu. Tapi banyak dari sebagian kaum muslimin yang mengikuti aliran-aliran satanik, ya berbahaya, yang menyembah Lucifer dan Baal. Baal itu disebutkan di Al-Quran. Coba antum cari nanti. Baal. Ba'ain lam. PR. Disebutkan di Al-Quran. Baal. Kalau di orang-orang nyebutnya, karena mereka nggak tahu bahasa Arab kan, Baal. Jadi tulisnya B-A-A-L. Baal. 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 Ini sudah disebutkan di Al-Quran. Jauh-jauh hari. Itu kesyirikan sejak zaman dulu sebelum Nabi Muhammad SAW bahkan. Kemudian sebagian kaum muslimin ikut-ikutan itu karena diiming-imingi. Kalau kita nyembah Baal, maka nanti kaya. Ini semacam yang megang kekayaan ini. Baal. Kalau mau ini, maka yang ini. Ada Lucifer, ada Baal, ada apa macam-macam Anda nggak tahu ya. Jadi itu nama-nama syaitan yang mereka sembah. Kesyirikan, syirik akbar.
berbahaya. Harus ada yang menjelaskan. Makanya Anda sering jelaskan sesekali. Karena banyak dari kaum muslimin yang masuk karena teriming-imingi dengan harta. Sama sebagian kaum muslimin juga teriming-imingi dengan pesugihan, yang itu juga syirik akbar, betul tidak? Ke gunung, ngasih sesajen, nyembelih ayam, ngumpulin telur dari jenis-jenis ayam berbeda, daun dari telaga yang berbeda, 7 telaga yang berbeda. Antum nggak ada kerjaan banget sebenarnya. Betul tidak? Baik. Jadi, maka di sini kita lihat ini kesyirikan banyak sekali, makanya kita tetap harus semangat mendakwahkan akidah dan tauhid. Al-ma'na al-ijmali lil ayatil ula, makna umum dari ayat pertama yaitu innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Annallahu subhanahu yukhbiru khabaran muakkadan annahu la yaghfiru li 'abdin laqiyahu wa huwa musyrikun bihi liyuhadzirana minasyirik. Bahwa Allah mengabarkan sebuah kabar yang sangat ditekankan pada ayat tersebut, bahwa Allah tidak mengampuni seorang hamba yang bertemu Allah sementara dia dalam kondisi berbuat kesyirikan. Ya, Allah tekankan hal tersebut, Allah kabarkan dalam ayat tersebut supaya orang-orang itu, supaya kita semua itu merasa takut dari kesyirikan. Wa annahu yaghfiru ma duna syirki minadz-dzunub liman yasha'u. Dan bahwa Allah itu mengampuni dosa-dosa di bawah syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ayaghfiru lahu tafaddulan wa ihsanan. Yani Allah ampuni karena tafaddulan wa ihsanan. Itu karunia dari Allah dan itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang tersebut. Itulah rahmat dari Allah. Li'alla naqnata min rahmatillah, supaya kita tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini makna umum dari ayat tersebut. Ini bunyi tersebut semoga tidak masuk ke rekaman. Ana jadi teringat pada ketika ana dulu thalibul ilm, kemudian dengerin kajiannya lagi setelah direkam, ya ada back sound seperti itu, masya Allah. Dan terjadi pada anda sekarang. Al-makna al-ijmali lil ayat tsaniyah. Makna kedua dari ayat kedua, makna umum dari ayat kedua, anna Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam yada'u rabbahu azza wa jal ayaj'alahu huwa wa banihi fi janibin ba'idin an ibadatil asnam wa ayyuba'ida bainahu wa bainaha. Bahwa Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam itu mendoakan, itu berdoa kepada Allah. Beliau mendoakan diri sendiri dan anak keturunan beliau supaya Allah menjadikan beliau dan anak keturunan beliau di satu sisi yang jauh dari beribadah kepada berhala. Wa ayyuba'ida bainahu wa bainaha. Semoga Allah jauhkan antara beliau dan anak keturunan beliau dengan kesyirikan tersebut. Li'annal fitnah biha azimatun wa la ya'manul wuqu'a fiha, karena ujian yang ditimbulkan oleh berhala membuat orang jadi menyembah kepada dia itu besar sekali. La ya'manul wuqu'a fiha, tidak boleh tidak boleh ada rasa aman untuk kemudian tidak terjatuh kepada hal tersebut, tidak terjerumus kepada hal tersebut. Sebagaimana yang Anda sebutkan tadi, ya, tentunya ketika mencari orang-orang untuk jadi pengikutnya, maka tidak mengatakan bahwa ini adalah aliran satanik. Tapi yang diiming-imingi adalah kamu mau kaya, kamu mau terkenal, atau kamu mau cita-citamu tercapai. Nah, itu yang diinginkan, itu yang diiming-imingi. Padahal yang dilakukan nanti ternyata adalah kesyirikan, syirik akbar. Dan kalau mau keluar, maka disantet, disihir oleh petinggi yang ada di dalamnya. Iya. Itu terjadi. Dan sebagian taubat, bahkan tukang sihirnya taubat, kemudian diwawancara di podcast dan ngaku itulah yang sistem yang ada. Yang dicari itu adalah orang-orang yang labil, yang mungkin kelihatan butuh harta, mungkin kuliah udah mau berhenti atau apa begitu ya. Ini ngetem kayaknya di situ ya. Ada yang ngetem di situ. Tidak berhenti kalau nggak ada yang beli. Syekh Sandi, antum mau beli? Nggak usah. Malah disuruh beli.
Tapi yang labil itu yang jadi target incaran. Ya. Terdesak. Ya, kemudian direkrut, kemudian melakukan syirik akbar dan jadi kaya. Itu juga pemberian dari Allah, tapi melalui kesyirikan itu tidak boleh. Menjemput rezeki jangan dengan kesyirikan akbar, jangan dengan kemaksiatan, jangan juga dengan kemaksiatan. Baik. Kemudian, nah setelah kalau mau keluar, misalkan sudah taubat, sudah belajar, atau walaupun belum ngaji tapi tahu bahwa ini salah kayaknya, mau keluar, disihir, berbahaya. Berbahaya. Itu petingginya ada yang petingginya juga yang tukang sihir, petingginya yang lain walaupun bukan tukang sihirnya. Mengatakan bahwa yang dilakukan adalah bayi ditarik, dimakan, subhanallah. Perbuatan syaitan. Bayi 4 sisi, tangan-tangan, kaki-kaki ditarik. Dimakan mentah-mentah. Subhanallah. Satanik. Ya, syaitan suka yang najis, syaitan suka yang syirik. Darah. Disuruh makan anjing hutan mentah-mentah, babi hutan mentah-mentah, atau babi mentah-mentah. Pokoknya mentah-mentah. Lanjut ya, jadi bisa dibayangkan. Munasabatul ayatain lil bab, kaitan dua ayat ini dengan bab ini adalah anal ayatal ula tadullu ala anna syirka a'zamaz dzunub. Bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Li'anna man mata alaihi la yughfaru lahu, karena orang yang meninggal kemudian tidak bertobat dari kesyirikan akbar tersebut, dia tidak akan diampuni oleh Allah. Wa hadza yujibu lil 'abdi shiddatal khaufi min hadza dzambi alladzi hadza sya'nuhu. Maka ini menyebabkan orang akan membuat kita seharusnya itu sangat takut sekali dengan yang namanya syirik akbar. Yang dosanya sebesar ini, gak akan diampuni oleh Allah kalau dia tidak bertaubat. Wal ayatu tsaniyah tadullu ala anna Ibrahim khafa syirka ala nafsihi. Ayat kedua menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu takut dengan kesyirikan. Beliau tidak merasa aman dari kesyirikan. Wada'allaha ayyu'afi minhu. Ya, wada'allaha ayyu'afiyahu minhu. Beliau berdoa kepada Allah agar menyelamatkan beliau dari kesyirikan tersebut. Famadzannu bi ghairihi. Maka bagaimana dengan orang lain selain Nabi Ibrahim alaihissalam yang bukan Khalilullah, bukan Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah, Khalilur Rahman karena beliau melaksanakan, merealisasikan tauhid, beliau sendiri, beliau saja itu masih takut dengan kesyirikan. Justru dengan takut dengan syirik itulah beliau bisa mendapatkan yakni tingkatan yang tertinggi, merealisasikan tauhid. Maka takut dari syirik itu wajib. Ya. Dan takut dari dosa-dosa yang lain, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal ayatan tadullani ala wujubil khauf minasyirik. Maka kedua ayat ini menunjukkan wajibnya takut dari kesyirikan. Ini yang kita sebut wajib. Jadi kalimat tadi, mana ada kesyirikan di zaman ini? Kenapa harus dibahas terus? Kenapa takut? Mana ada kesyirikan lagi di tengah-tengah kaum muslimin maksudnya. Yang dimaksud orang tersebut di tengah-tengah kaum muslimin. Kita katakan, di tengah-tengah kaum muslimin kesyirikan zaman sekarang masih banyak. Ya. Ma yustafadu minal ayatain, apa yang didapatkan faedah dari dua ayat ini? Yang pertama adalah anna syirka a'zamuz dzunub, bahwa kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Li anna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Karena Allah mengabarkan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan syirik akbar jika dia tidak bertaubat. Kemudian faedah kedua, annama ada syirka minadz-dzunubi idza lam yatub minhu dakhilun tahtal masyiah. Annama ada syirka minadz-dzunubi, bahwa dosa-dosa selain kesyirikan, yakni selain syirik akbar, jika dia tidak bertaubat, maka itu masuk di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafarahu bila taubah. Orang tersebut enggak bertaubat, maka bisa jadi Allah tetap mengampuninya nanti di akhirat. Wa insya'a azzaba bihi. Tapi kalau Allah berkehendak, maka Allah azab dia. Allah hukum dia. Fa fi hadza dalilun ala khuturati syirik. Maka ini menunjukkan bahayanya syirik.
Kalau syirik tidak di bawah kehendak Allah. Syirik akbar tidak bertaubat sampai matinya, khalas. Masuk neraka selamanya. Nauzubillah min dzalik. Rugi besar. Ya. Jadi harus kita takut dari kesyirikan dan dosa-dosa yang lain. Kemudian faedah ketiga, al-khaufu minasyirik. Yaitu takut dari syirik. Fa inna Ibrahim alaihissalam wa huwa imamul hunafa. Ketahuilah bahwa Ibrahim alaihissalam, padahal beliau adalah pemimpinnya orang-orang yang hanif, walladzi kasaral asnam biyadihi, beliau adalah orang yang merusak berhala dengan tangan beliau, khafahu ala nafsihi. Beliau khawatir dengan dirinya sendiri. Fa kaifa biman dunahu, maka bagaimana dengan orang yang lain? Jadi kalau ada berhala, itu wajib untuk dihancurkan. Itu juga bagian dari kewajiban ulil amri. Berhala di negerinya harus dihancurkan. Berhala, patung. Kalau tidak dihancurkan, itu nanti akan ditanyai di akhirat. Berat jadi ulil amri? Berat. Antum mengira-ngira ada berhala atau patung di negeri ini yang kira-kira kayaknya susah dihancurkan. Betul tidak? Antum mau jadi ulil amri? Kemudian nanti dipertanyakan di akhirat. Antum punya kekuasaan dan antum tidak menghancurkan itu. Betul tidak? Berat? Berat sekali. Faedah keempat, masyru'iyatud du'a lidaf'il bala. Disyaratkannya doa untuk mencegah bala. Wa annahu la ghina lil insani an rabbih, dan bahwa manusia itu tidak tidak bisa hidup tanpa Rabb-nya, tidak bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala. Harus senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, bala yang dimaksud di sini, di konteks ini adalah bala berupa azab dari Allah ketika orang tersebut beribadah kepada berhala, beribadah kepada selain Allah. Ini bala yang terbesar, yaitu kekal di neraka jahanam. Faedah kelima, masyru'iyatu du'ail insan li nafsihi wa li dzurriyyatihi. Disyariatkannya seseorang itu berdoa untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya, anak keturunannya atau orang tuanya. Ini disyariatkan seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya di antara doa yang diajarkan adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau bisa kita meniru doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma junubni wa baniya an na'budal asnam. Kemudian faedah ke-6, ar-raddu 'alal juhal alladzi yaqulun la yaqa'u syirku fi hadhil ummah fa aminu minhu fa waqa'u fihi. Bantahan kepada orang-orang jahil yang mereka berkata tidak ada kesyirikan lagi di umat ini. Di tengah-tengah kaum muslimin udah nggak ada kesyirikan. Kesyirikan cuma ada di zaman kafir Quraisy kata mereka. Fa aminu bihi, sehingga mereka merasa aman dari kesyirikan, fa waqa'u fihi, sehingga mereka kemudian terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Meditasi awalnya dikemas untuk meditasi untuk kesehatan, lama-lama awalnya meditasi di depan pohon, lama-lama meditasi depan patung. Awalnya meditasi kesehatan katanya, walaupun itu nggak didukung secara ilmiah, nggak ada buktinya secara ilmiah, nggak ada bukti yang kuat sama sekali. Awalnya meditasi untuk kesehatan, sekarang meditasi religi, ya, berbahaya. Sebagian orang mengatakan bahwa kalau mau tenang, maka berendam di telaga ini dan itu, ya, sembari mengosokkan, ya, intinya meditasi. Kemudian nanti ada keyakinan-keyakinan yang menyimpang yang disisipkan. Kalau mau healing, maka mari kita tanpa agama, itu justru ketenangan. Itu klaim-klaim sebagian orang yang itu diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Itu ajakan kekufuran, berbahaya. Baik. Demikian yang bisa Anda sampaikan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.